Halo, kami dari kelompok 7 dan di sini kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Hodijah Nurul Mujahidah dengan NIM 164230055. Saya Nafis, NIM 164230080. Saya Putra Sunipan, NIM 164230145. Saya Fidari Dinayu dengan NIM 164231190. Saya Gabriel Kasilas Bancing dengan NIM 164232335. Saya Muhammad Afadian dengan NIM 1642325. Selanjutnya kita akan lanjut ke penjelasan mengenai tugas besar kami. Jadi, saya akan menjelaskan tugas besar kedua dari kelompok kami, yaitu kelompok 7. Data yang kami gunakan untuk tugas ini adalah mengenai jumlah mineral yang terdapat di beberapa negara. Dan pada data ini, terdapat informasi mengenai kuantitas dan harga mineral tiap tahunnya. Format yang digunakan adalah CSV, dan data diambil dari Kaggle, dengan dimensi data yaitu 13 kolom dan 451 baris. File data yang diambil berukuran 35 kilobyte. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang isi dari setiap kolom pada data. Yang pertama adalah kolom mineral. Kolom ini terdapat data berupa jenis-jenis mineral. Dan yang kedua adalah kolom states atau negara yang berisi negara-negara penghasil mineral tersebut. Yang ketiga ada kolom unit yang terdiri dari satuan massa dari mineral-mineral yang ada. Berikutnya ada 5 kolom kuantiti dari setiap tahun, dari tahun 2010 sampai 2015, yang berisi mengenai kuantitas mineral yang dihasilkan oleh setiap negara tersebut. Berikutnya ada 5 kolom value per tahun, dari tahun 2010 sampai 2015, yang berisi mengenai harga dari mineral setiap tahunnya. Jenis untuk kolom mineral, states, dan unit adalah kategorial, sementara untuk kolom quantity dan value, jenisnya adalah kuantitatif. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian statistik. Nah, pada bagian ini kita akan menghitung rata-rata, standar deviasi, persentil, nilai maksimum dan juga nilai minimum. Yang mana nilai-nilai data pada nilai-nilai statistik tersebut akan dihitung berdasarkan data yang ada pada Excel tadi. Yang pertama itu adalah nilai rata-rata. Dengan menggunakan fungsi min, kita bisa menghitung rata-rata. Misalnya pada contoh ini, value yang akan rata-rata yang akan dihitung itu dari nilai value tahun 2012 sampai 2013. Itu akan ada di angka sekitar segini. 10.533.685. Dan juga untuk lalu selanjutnya itu standar deviasi. Nah, untuk standar deviasi kali ini akan dihitung pada value tahun 2010 sampai tahun 2011. Dan didapat angka standar deviasi menggunakan fungsi std angka sekitar segini. Lalu selanjutnya menghitung persentil. Nah, persentil yang kami sajikan di contoh kali ini adalah di angka 50%. Dengan menggunakan fungsi kuantil, didapatkan nilai persentil dari kuantiti tiap tahunnya ada di angka sekitar segini. Ada yang 8.000, 9.000, 10.000, dan 7.000. Lalu selanjutnya nilai maksimum. Nah, pada nilai maksimum ini kita akan coba pada dua kategori mineral dan juga kategori states atau negara. Nah, untuk mineral yang paling maksimum itu ada di ball clay, yang mana artinya itu kuantiti dari tiap tahunnya itu ada di ball clay yang di negara Rajasthan inilah yang memiliki nilai paling tinggi. Lalu selanjutnya untuk bagian states atau negara itu ada di negara India dengan produksi mineral lignit yang artinya dengan nilai maksimum ada di yang artinya lignit pada negara India ini memiliki nilai maksimum atau quantity dan value nilai yang paling besar tiap tahunnya. Selanjutnya nilai minimum. Adapun nilai minimum itu seperti kita ketahui adalah lawan dari maksimum. Berarti data yang ditampilkan pada nilai minimum ini adalah data yang paling sedikit. Yakni misal ini adalah data mineral, berarti mineral dolomit itu memiliki nilai quantity dan value tiap tahunnya yang paling rendah. Dan juga negara Andhra Pradesh dengan mineral batu baranya memiliki nilai quantity dan value paling rendah tiap tahunnya. Dan juga yang terakhir itu menghitung frekuensi pada data. Nah, data yang kami hitung frekuensinya itu adalah data mineral. Sebenarnya bisa diganti dengan data lain. Distribusi frekuensi nilai pada data mineral bisa dilihat di outputnya. Dengan limestone ada 18, coal atau batu bara itu ada 13, dan
berurut sampai ya ke angka paling kecil. Kalau misalnya kita ingin mengurutkan datanya itu berdasarkan abjad, kita bisa menggunakan fungsi sort index yang mana outputnya nanti akan keluar sesuai abjad dari mulai A sampai dengan Z. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai visualisasi dalam bentuk grafik atau chart dengan kategori yang diantaranya yang pertama yaitu perbandingan terhadap kategori, terus yang kedua itu perubahan terhadap waktu, yang ketiga penampilan hierarki dan hubungan keseluruhan bagian, dan plotting relationship. Dan di sini sebagai contoh, yang pertama itu menampilkan perbandingan kategori berupa jenis mineral dan jumlah mineral dalam bentuk grafik dengan penggunaan warnanya yang dipilih yaitu warna hijau. Untuk visualisasi yang kedua yaitu menampilkan berupa histogram batu bara terhadap kuantitasnya pada tahun 2010 sampai 2011. Dan ini tuh merupakan penampilan yang terhadap waktu. Dan yang terakhir itu selanjutnya memvisualisasikan pie chart yang berisi tentang negara penghasil mineral. Berikutnya adalah penjelasan mengenai korelasi antar atribut kuantitatif. Sebagai contohnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai korelasi antara kuantitas mineral di tahun 2010 sampai 2011 dengan kuantitas mineral pada tahun 2011 hingga 2012. Didapatkan hasil yaitu korelasinya bernilai 0,982767211549987 seperti yang tertulis di screen ini. Nah, karena hasil dari korelasinya ini mendekati nilai 1, artinya korelasi mineral di tahun 2010 sampai 2011 dengan kuantitas mineral di tahun 2011 sampai 2012 itu berbanding lurus, yang artinya apabila suatu negara memiliki kuantitas mineral yang tinggi di tahun 2010 sampai 11, maka kuantitas mineral di tahun 2011 hingga 2012-nya kemungkinan besar akan tinggi juga. Lalu selanjutnya yaitu ada data cleansing, yaitu di mana data cleansing itu berfungsi untuk jika terdapat keadaan yang kotor atau seperti kayak terdapat banyak data yang kosong atau misalnya salah. Nah, data cleansing itu digunakan seperti itu, yang dimana dengan menggunakan data cleansing kita dapat menghilangkan suatu data yang terdapat kesalahan dan kita ingin menghilangkan data tersebut sehingga dapat memudahkan kita dalam penginputan ataupun dalam merekap data-data yang sudah kita kumpulkan. Contohnya untuk data cleansing yang kami gunakan yaitu kita menggunakan fungsi drop, yang dimana fungsi drop ini berfungsi untuk menghilangkan suatu data yang ingin kita hilangkan. Misalnya, contohnya kita ingin menghilangkan daftar stage, yang mana stage-nya itu kan ada banyak ya. Jadi stage-nya misalnya kita ingin menghilangkan stage India, yang dimana dengan menggunakan fungsi drop seperti yang ada pada tampilan layar tersebut, maka kita dapat menghilangkan daftar negara India sehingga kita dapat merekap data-data lainnya yang tidak termasuk data dari negara India atau stage India. Lalu selain itu untuk data cleansing pun kita juga dapat menggunakan fungsi filna, yang dimana pastinya pada suatu data yang kita rekap atau kita peroleh itu pastinya ada data yang mungkin mengalami kegagalan ataupun datanya itu tidak ada. Nah, untuk data tersebut misalnya untuk memudahkan kita untuk mengetahui bagaimana data yang salah ataupun data yang tidak ada pada file yang sudah kita rekap, itu kita dapat menggunakan fungsi filna, lalu kita mengubah data-data yang mungkin terdapat kesalahan ataupun tidak ada datanya, itu kita gunakan fungsi filna, yang dimana value-nya itu dapat kita ubah sesuai dengan keinginan kita. Misalnya untuk memudahkan kita mengetahui bagaimana data yang pada file itu mengalami kesalahan ataupun tidak ada inputnya, kita dapat menggunakan fungsi filna lalu membuat value-nya sama dengan 0, sehingga pada tampilan layar dapat dilihat bahwa pada layar fungsi yang mengalami kegagalan ataupun fungsi yang tidak ada inputnya itu kita ubah value-nya menjadi 0. Contohnya seperti pada
stage Telangana yang dimana pada quantity tahun 2010, kalau value 2010, quantity 2011, dan value 2011 dan seterusnya itu kita ubah value-nya menjadi 0. Maka dapat dilihat bahwa pada negara Telangana pada tahun quantity tersebut dan pada tahun tersebut itu datanya mengalami kegagalan ataupun datanya tidak ada.